Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Suci Ramadhani dengan NIM 25043132. Saya Holirut Merekundaha dengan NIM 25043051. Saya Ketiga Chandra dengan NIM 25043054. Kami akan menjelaskan tentang kasus peretasan Equifax pada tahun 2017. Equifax Inc. adalah perusahaan pelaporan kredit terbesar di dunia bersama dengan Experian dan TransUnion. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1899 dan berkantor pusat di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Equifax menyediakan layanan pengelolaan dan analisis data kredit untuk individu serta perusahaan di lebih dari 24 negara. Dan sebagai perusahaan publik yang terdaftar di NYSE dengan kode IFX, Equifax menjadi sumber utama informasi keuangan bagi bank, lembaga pembiayaan, dan badan pemerintah. Perusahaan ini mengelola berbagai data sensitif, diantaranya seperti histori pembayaran, transaksi keuangan, informasi pajak, slip gaji, serta model scoring kredit. Dan layanan utamanya itu mencakup seperti pelaporan kredit, analisis risiko, verifikasi pendapatan, dan pencegahan penipuan. Serta data tersebut nantinya akan digunakan untuk menilai kelayakan pinjaman dan risiko kredit dari konsumen. Proses bisnis pada perusahaan Equifax berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keuangan serta identitas individu untuk membantu lembaga keuangan dan perusahaan dalam pengambilan keputusan kredit, verifikasi, serta manajemen risiko. Prosesnya dimulai dari pengumpulan data atau data acquisition yang diperoleh dari berbagai sumber seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan kartu kredit, telekomunikasi, dan catatan publik seperti pajak atau kepanitiaan. Data tersebut kemudian melalui tahap pembersihan dan normalisasi untuk memastikan keakuratan, konsistensi, dan keseragaman format. Selain itu, Equifax melakukan kecocokan identitas untuk menggabungkan berbagai informasi dari sumber berbeda menjadi satu profil konsumen yang lengkap. Selanjutnya, data yang telah terintegrasi tadi diolah menjadi informasi bernilai tambah melalui proses analisis dan pemodelan skor kredit, di mana sistem menghitung skor kredit, tingkat resiko, serta tren perilaku keuangan individu atau perusahaan. Kemudian, hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk produk dan layanan seperti laporan kredit, skor kredit, layanan verifikasi pekerjaan dan pendapatan, sistem deteksi penipuan, serta layanan pemantauan identitas. Produk-produk ini disalurkan ke klien melalui portal daring, sistem real-time maupun laporan berkala. Selain itu, Equifax juga menyediakan layanan penyelesaian sengketa bagi konsumen yang ingin memperbaiki data yang keliru dalam laporan kredit mereka. Di sisi pendukung, Equifax menjalankan proses pengendalian mutu data, keamanan informasi, serta kepatuhan terhadap regulasi publik. Regulasi privasi, mengingat data yang mereka kelola sangat sensitif. Pendapatan utama perusahaan berasal dari kontrak langganan dengan lembaga keuangan, penjualan produk analitik, dan layanan pelindungan identitas konsumen. Dengan demikian, proses bisnis Equifax membentuk siklus yang terintegrasi antara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara aman untuk mendukung keputusan keuangan global. Untuk kronologinya, pada tanggal 9 Maret 2017, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, yaitu US CERT, mengumumkan bahwa ada celah berbahaya atau vulnerability pada framework Apache Struts CVE 2017-5638 yang digunakan banyak situs web besar termasuk Equifax. Celah ini memungkinkan peretas atau hacker menanamkan kode berbahaya dan mendapatkan akses ke sistem server. Selanjutnya, di hari selanjutnya, pada tanggal 10 Maret 2017, tim keamanan Equifax menerima pemberitahuan resmi dan perintah internal untuk memperbarui sistem atau patch. Tapi, pembaruan yang dilaksanakan tidak dilakukan secara menyeluruh, di mana beberapa server masih menggunakan versi Apache Struts yang lama dan rentan untuk diretas. Lalu, pada tanggal 12 Mei 2017, hacker atau peretas mulai mengeksploitasi celah Apache Struts di salah satu portal web publik Equifax yang digunakan pelanggan untuk mengajukan sengketa data kredit. Lalu, pada tanggal 13 sampai 20 Mei 2017,
Melalui celah ini, peretas atau hacker berhasil masuk ke jaringan internal Equifax dan mendapatkan akses administrator tanpa perlu otorisasi resmi, di mana mereka mulai menelusuri directory file dan mengidentifikasi database penting yang berisi seperti data pribadi pelanggan, informasi akun keuangan, dan laporan kredit yang berisi riwayat transaksi dan status pembayaran. Selanjutnya, pada pertengahan Mei sampai akhir Juli 2017, hacker atau peretas mulai menyalin dan mengunduh data dari server Equifax ke server mereka sendiri secara bertahap agar tidak terdeteksi dan tidak ketahuan. Dan setiap kali mengambil data, mereka akan menyamarkan lalu lintas jaringan seolah-olah berasal dari aktivitas normal sistem internal Equifax. Untuk data yang dicuri itu mencakup seperti nama lengkap dan tanggal lahir pelanggan, nomor jaminan sosial atau SSN, nomor kartu kredit yang diambil itu lebih dari 209.000 kartu, data slip gaji dan pendapatan, catatan keuangan, dan laporan pajak, serta informasi akun bisnis kecil. Sehingga total data yang terekspos itu sekitar 143 juta individu di Amerika Serikat, 15 juta di Inggris, dan 8.000 di Kanada. Pada 29 Juli 2017, tim keamanan Equifax akhirnya mendeteksi aktivitas aneh berupa lalu lintas keluar yang tidak biasa dari satu server ke alam IP asing. Setelah investigasi cepat, mereka menyadari bahwa data pelanggan sedang ditransfer keluar dari jaringan. Semua sistem yang terhubung dengan server langsung dimatikan dan diisolasi. Pada 2 Agustus 2017, Equifax menyewa perusahaan keamanan cyber Mandiant atau anak perusahaan FireEye untuk melakukan audit forensik digital. Tim Mandiant menemukan bahwa peretas telah aktif di sistem selama 76 hari tanpa terdeteksi, data dari 30 sistem database utama Equifax, dan tidak ada enskripsi memadai pada sebagian besar data pelanggan yang tersimpan. Pada 7 September 2017, Equifax mengumumkan secara resmi kepada publik bahwa mereka mengalami pelanggaran data besar-besaran. Dunia keuangan langsung terguncang karena Equifax adalah salah satu dari 3 lembaga kredit terbesar di AS. September sampai Desember 2017, ribuan laporan pencurian identitas muncul karena data pribadi dan keuangan digunakan untuk membuka rekening palsu. Harga saham Equifax turun 35% hanya dalam 2 minggu setelah pengumuman. CEO Richard Smith serta beberapa pejabat keamanan dan TI mengundurkan diri. Pemerintah AS melakukan investigasi besar-besaran dan menjatuhkan denda lebih dari 575 juta USD. Selama tahun 2018 sampai 2019, Equifax mengganti infrastruktur keamanan TI sepenuhnya dan mulai menerapkan multi-factor authentication atau MFA untuk seluruh akses sistem internal, enskripsi total data pelanggan, audit keamanan rutin, sistem deteksi intrusi atau IDS atau IPS, pelatihan kesadaran keamanan untuk seluruh karyawan, dan memberikan layanan pemantauan kredit gratis selama 10 tahun bagi korban. Peretasan Equifax tahun 2017 menimbulkan dampak besar di berbagai aspek. Dari sisi finansial, perusahaan mengalami kerugian lebih dari 1,4 miliar USD untuk biaya pemulihan, kompensasi, dan denda hukum. Nilai saham juga turun hingga 35%, menyebabkan kerugian signifikan pada laporan keuangan. Secara operasional, sistem portal pelanggan harus ditutup selama penyelidikan, menghambat layanan dan menurunkan produktivitas. Proses bisnis terganggu karena fokus perusahaan beralih ke penanganan krisis dan pembaruan sistem keamanan. Dari segi reputasi, kepercayaan publik dan mitra bisnis terhadap Equifax menurun tajam. Kasus ini menjadi sorotan global dan merusak citra perusahaan sebagai lembaga pelaporan kredit terpercaya. Sementara dari sisi hukum dan keputusan, Equifax dinyatakan melanggar aturan perlindungan data dan dijatuhi denda sebesar 575 juta USD serta diwajibkan menjalani audit keamanan selama 20 tahun. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya menjaga keamanan data dalam sistem informasi. Selanjutnya, perencanaan langkah antisipasi dan mitigasi. Untuk pencegahan, Equifax memperbarui seluruh sistem yang rentan, menerapkan multi-factor authentication, enkripsi data pelanggan, dan pelatihan keamanan bagi karyawan agar lebih waspada terhadap serangan cyber.
Dalam deteksi, perusahaan memasang sistem pemantauan dan deteksi intrusi serta melakukan pemantauan log aktivitas secara real time agar ancaman dapat diketahui sejak dini. Saat respon, Equifax membentuk tim tanggap darurat keamanan cyber untuk segera memutus akses penyerangan, menutup sistem terdampak, dan melakukan investigasi forensik digital. Untuk pemulihan, perusahaan memperbaiki infrastruktur IT, memulihkan data dari cadangan, dan memberikan layanan pemantauan kredit gratis kepada korban guna memulihkan kepercayaan publik.